Cuma itu doang alasan lu milih alat musik Iya, drum. sesimpel itu sih. Agak tangguh kayak ini. Gitu. Gitaris, basis, keyboard, vokal. Gua no comment ya. Karena drum itu keren, sangat keren. Serius lu? Serius. Dosa tiap orang. Halo teman-teman Sarung Kacang semua. Kali ini kita hadir dengan tema podcast. Kedengar suara drum? Nah, bintang tamu kita kali ini salah satu teman-teman yang ngebantu Sarung Kacang. Penasaran kan siapa dia? Oke. Oke guys, kenal kan? Oh iya. Pasti tahu lah ya. Oh iya. Kalau penonton Sarung Kacang pasti kenal. This is Panjul. Rajula. Oke guys, pengen tahu keseluruhan tentang Panjul di belakang layar? Yuk, Oke. ikuti podcast kita kali ini. Check it out. What's up guys? Ketemu lagi di YouTube channel Sarung Kacang. Udah capek kemarin komedi-komedi doang. Kali ini kita spesial mengusung konsep tema podcast. Bintang tamu kita kali ini sebetulnya kalau dibilang bintang tamu juga enggak ya Anjul ya. Oh enggak. Lu kan juga bagian dari Sarung Kacang. Yes. This is Panjul. Mungkin udah ada bocoran sedikit, ada video sebelumnya kan kita juga pernah upload video dengan judul Panjul Keramasin Jin Botol Belajar Main Drum. Nah, pasti ada beberapa dari teman-teman yang penasaran, ini sebetulnya Panjul nih siapa gitu loh. Nah, ini dia keseharian Panjul. Panjul merupakan drummer ya. Betul ya Panjul ya? Insya Allah. Insya Allah ini baik di belakang kamera ataupun di belakang kamera emang selalu kayak gini, konyol. Oke, to the point. Jul, Ya. sejak kapan lu main drum? Sebenarnya sih saya tuh udah terlambat sih main drum. Udah semester 3 kuliah baru mau belajarnya tuh dasar gitu. Semester 3 kuliah, berarti udah umur 20 lebih lah ya? Iya. Wow. Kira-kira kayak gitu lah. Jadi Dari nggak kecil? dari zaman sekolah gitu? Enggak. Serius lo? Serius. Dosa tiap orang. Pak RT nonton kan Pak RT? Ini Panjul yang ngelola kolam lele sama ayamnya Pak RT, sama Jin Botol yang ngelola kafenya. Kafe juga kafe Pak RT ya. Pak RT ngasih mandat ke Jin Botol. Oke. Kenapa mesti drum? Karena drum itu keren, sangat keren. Kita yang megang tempo semua, orang harus mengikuti kita biarpun di belakang, tapi yang pasti
drum yang paling keren. Itu guys. Cuma itu doang alasan lu milih alat musik drum? Sesimpel itu sih. Karena drum keren. Waduh. Yang dipukul ya gitu. Gitaris, basis, keyboard, vokal, gua no comment ya. Oke. Serius main drum? Berarti setelah kuliah semester 3 ya. Pasti itu kan baru belajar ya. Sorry ya, betul ya. Itu baru belajar. Lu belajar otodidak atau emang apa? Pernah sekolah atau gimana gitu? Awalnya sih belajar sama teman-teman aja. Oke. Nah, kan kita bisa bedain tuh mana yang agak tangguh, agak biasa gitu kan. Agak tangguh ya ini. Gitu. Istilah nih mungkin bisa teman-teman temui Jadi di kota Padang. Agak tangguh. Oke, lanjut. Betul atau enggak betul main drumnya kan bisa kita tengok yang berasa atau enggak. Nah, gitu. Jadi udah dengan sebanyak itu guru kan gonta-ganti kan, misalnya datang nih ke studio, ajarin gua dong gitu. Jadi habis itu udah beberapa bulan sempat les ya. Oh iya ya. Oh berarti basically lu udah dapatkan dari teman-teman, pas basicnya udah ada baru memutuskan untuk lanjut ke sekolah musik. Enggak sekolah sih, cuma les. Oh les. Iya. Di salah satu tempat les Di Padang lah. drum di Padang ya. Namanya titik-titik Titik dan koma. dan koma. betul. Oke, itu berapa lama lu les Jul, les drumnya? 3 bulan. 3 bulan. Les Les. 3 bulan ya. Ini jangan-jangan lu orang les drum, lu juga ikut les drum lagi? Enggak. Kebetulan sih sayanya penasaran baca partitur lagi. Oh iya. Saya les. Iya betul. Karena lu bisa jadi drummer, tapi belum tentu semua drummer bisa pandai baca partitur ya. Iya. Dan salah satu benefit yang lu peroleh ketika lu les drum yaitu lu bisa baca partitur. Dan banyak lah yang dapat selama 3 bulan tuh, banyak, bukan partitur aja. Salah satunya partitur. Oke, ada kisah unik atau kisah lucu selama lu les drum selama 3 bulan itu? Kalau selama les Pengalaman yang menarik, nggak ada yang lucu. Nggak ada. Karena lucu bagian dari lo gitu. Bisa jadi. Tetap kamu kalah guys. Serius. Jadi nggak ada yang lucu. Iya ya. Oke. Panjul. Kalau boleh tahu nih, keseharian lu profesinya sekarang berarti nggak jauh dari musik ya? Emang di musik ya, betul ya? Betul. Boleh dikatakan lu ini job lu band atau session player atau gimana nih? Mohon maaf. Sekarang ini sayanya session player lah. Session player ya. Ya. Berarti lu ngisi acara ya di wilayah Padang ya? Kebetulan ya. Kebetulan ya. Kalau boleh tahu, itu acara-acara apa aja yang lu job lu di sana gitu? Kafe lah, ngisi kafe gitu. Kafe. Oke, ini menarik nih guys. Karena sekarang kan kita kan sama-sama tahu nih kondisi global. Ada ngaruh nggak sih Jul di kondisi pandemi ini terhadap pekerjaan lo? Sempat kemarin nih kan PPKM. Oh sempat ngaruh. Sempat. Berarti sempat ngaruh, berarti sekarang udah mulai apa ya? Udah mulai lancar sih. Udah mulai lancar, alhamdulillah. Betul. Lu kapan terakhir kali syuting Sar Kacang Jul? Udah beberapa bulan ini lah. Beberapa bulan ini. Salah lu. Terakhir Di apa? episode Broadway Cafe. Yang udah kedondong. Ya itu dia. Betul. Ingat lah. Panjol terakhir kali syuting di episode Move On Lahlai dalam kurung Broadway Cafe. Di sana Panjul berperan sebagai anggotanya Jen Botol. Nah, Jen Botol mandor lu ya, Anjol ya? Mandor ya. Mandor.
Oke, kita beralih sebentar Jul. Kita tinggalkan drum, musik. Kenal Sarok Kacang sejak kapan? Kenalnya sih sebenarnya udah lama. Udah lama. Jadi baru bergabung sih pas kebetulan kemarin nih abang diajak bergabung, baru bergabung gitu sebenarnya. Kok kenalnya udah lama sekali. Bisa gabung ke Sarok Kacang pasti ada salah satu player Sarok Kacang yang lo kenal lah ya. Ya si Jin itulah, si Jin botol itu. Oke guys, nggak apa-apa ya gue buka ya di sini ya. Nggak apa-apa lah. Jadi Jin Botol itu merupakan mantan murid drumnya mantan. Emang masih murid kan? Ayo Jin, lu masih ngaku sebagai muridnya Panjul atau enggak? Jadi Jin Botol sampai detik ini masih belajar intens drum ke Panjulnya. Itu teman-teman. Jadi di Sarok Kacang ada beberapa player Sarok Kacang yang kebetulan hobinya musik juga pemain drum. Nah itu salah satunya Jin Botol, Panjul. Ada satu lagi tuh Jul. Siapa? Namanya Jambang. Mungkin lo nggak pernah apa karena sekarang beliau Jambang domisili di Pariaman. Dia juga drummer sih, cuma ya hobi doang. Ya beda. Kalau Jin Botol ataupun Jambang mungkin hobi. Kalau Panjul kan emang seperti teman-teman lihat dan Panjul pun ngejalani emang sebagai profesi utama Angel ya. Iya. Main job ya. Untuk saat ini nggak tahu kedepannya gimana, mana tahu ntar. Tahu saya jadi menteri. Catat Pak Presiden, obsesi rakyatnya Pak Presiden, Panjul pengen menjadi menteri suatu saat nanti. Amin. Oke, berarti band udah mulai lancar. Ada berapa band yang lu bergabung Jul? Untuk saat ini yang eksis, sorry. 4 lah. 4 band ya. Oke, nggak apa-apa kita sebut namanya di sini. Kalau kita boleh, mana tahu teman-teman pengen tahu. Salah satu aja yang menurut lo. Atau boleh keempatnya boleh kalau lu bilang salah satu. Banyak lah namanya. Banyak ya. Banyak. Lu reguler ngisi di kafe mana aja Jul saat ini? Di Padang ini? Ya. Banyak sih. Banyak ya. Tetap. Namanya juga session player. Oh gitu. Cuma ada ya. Ada beberapa yang tetap ada. Nah, Jul, ini jadi pertanyaan nih. Kafe sementara berarti semacam kayak live music gitu ya? Iya. Itu emang betul-betul drum atau apa? Kan gue pernah ngeliat tuh ada kayak kayu kotak digebukin. Oh gitu ya. Itu apa sih namanya Jul? Sorry. Kayu. Aku sih juga lupa namanya itu. Bisa dibilang ada kahun, dibilangnya ada kajun ya. Macam namanya. Oke. Nah, itu setiap lu ngisi job, ngisi acara, lu emang drum full set atau kajon? Enggak, sekarang kan zamannya udah beda. Sekarang kita nggak pakai drum kayak ini lagi, kita pakai drum elektrik. Oh, drum elektrik. Kalau drum, oke, lanjut. Kalau enggak, ya tahun itu kajon tadi. Kajon. Nah, itu kalau drum elektrik berarti kan dia lebih simpel daripada drum konvensional Angel ya? Iya. Seperti yang kita lihat di kamera ini teman-teman. Itu yang nyediain lu sendiri bawa atau emang pengelola kafe yang nyediain tuh gimana tuh Jul? Kebetulan kalau kayak gitu sih pengelola kafe yang pengelola kafe ya. Masalahnya kalau saya pribadi yang nyediain, saya harus nyewa. Jadi kalau saya nyewa, nggak bergaji saya. Nggak nemu ya? Nggak nemu guys. Iya. Gimana Jul? Gini Jul. Oke. Panjul ada pesan untuk industri ya boleh dikatakan lu udah apa ya kalau dibilang industri musik, kalau industri itu bikin global ciptain karya atau gimana, sementara kalau lu boleh dikatakan kan session player. Tapi ya udah di podcast kali ini kita satukan suara ya.
anggaplah lu berkecimpung di dunia musik atau gimana. Nah, di masa pandemi ini kan jangankan kita di daerah ya Jul ya, di nasional pun juga sangat keganggu ya dengan adanya pandemi ini. Banyak musisi-musisi tanah air yang juga ikut berdampak oleh pandemi ini. Nah, apa nih Jul harapan lu ke depannya supaya ya seputar tentang dunia permusikan lah Jul? Harapannya sih, Nah ini mulai bercanda nih, ini serius ya, serius. pandemi ini cepat berlalu. Gitu aja. Ya itu dia, kalau Arab itu mah anak TK lu tanya juga gitu Jul. Kan percaya kayak gitu. Oh iya, bebas. Oke. Kan kalau berlalu tuh pandeminya, Oh ya Mbak, kan stabil lagi. stabil lagi ya. Main terus gitu. Oke. Job. Job, iya. Ujung-ujungnya job, gitu ya. Job, ujung-ujungnya job. Oke guys, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai selesai. Apabila materi podcast ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa like, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, baik itu saran, masukan, bahkan kritik. Kalau seandainya teman-teman semua terhibur, jangan lupa bagi yang belum untuk subscribe. Jangan lupa ditonton terus video suara kacangnya. Oke Jul, thank you Jul. Oke. Dadah. Peace.